Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fluk magnetik. Untuk menggambarkan besar dan arah medan magnet dapat dilukiskan sebagai garis-garis khayal berarah yang dinamakan garis gaya magnet. Apabila dalam suatu ruang digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dengan jumlah yang sangat banyak, menunjukkan di dalam ruang tersebut medan magnetnya sangat kuat. Dan sebaliknya, apabila dalam suatu ruang digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dengan jumlah yang sangat sedikit, ini menunjukkan dalam ruang tersebut kuat medan magnetnya juga melemah. Kalau kita ilustrasikan garis-garis gaya magnet seperti di file laboratorium ini. Kalau kita geser, ini adalah garis-garis gaya magnet. Dari pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang pengaruh dari magnet terhadap kompas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selat arah ini utara, jadi diikuti oleh yang berwarna merah. Ini pusat utara. Jadi ini adalah garis-garis medan magnet. Semakin rapat garis-garis ini, maka dia semakin kuat. Terus apa hubungannya dengan flux? Jadi kuat medan magnet atau kerapatan garis gaya magnet disebut induksi magnetik. Oke, lanjut kita ke flux. Nah, di sini misalkan dalam gambar ini melukiskan garis-garis magnet menembus permukaan suatu bidang. Flux magnet kita definisikan sebagai jumlah garis gaya magnetik yang menembus tegak lurus luas permukaan bidang. Jadi dia menembus permukaan bidang ini secara tegak lurus. Jadi secara matematis dapat diformulasikan sebagai ini, dimana flux magnetik satuannya Weber sama dengan B induksi magnetik dikali luas permukaan bidang. Ini kalau misalkan dia itu tegak lurus terhadap permukaan bidang. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Flux magnet menembus permukaan dengan sudut tertentu terhadap garis normal Y, atau normal ini garis Y. Kalau ke kanan adalah garis X. Dari gambar ini melukiskan garis-garis gaya magnet menembus permukaan suatu bidang dengan sudut theta, ini sudut terhadap garis normal. Dari gambar tersebut, besarnya flux magnetik merupakan komponen yang tegak lurus di permukaan bidang. Dengan demikian, flux magnetik pada gambar sebelumnya pada gambar ini maksudnya diformulasikan sebagai B kali A kali cos alfa. Ini maksudnya kalau misalkan dia itu tegak lurus. Nah, ini. Jadi kalau tegak lurus di gambar pertama, dia itu pakai rumus ini. Kalau membentuk sudut, maka pakai ini. Sudut antara induksi magnetik terhadap garis normal Y. Sekian pembahasan singkat mengenai flux magnetics.
Kemudian ini ada soal, contoh soal, dan kerjakan. Induksi magnetik sebesar 5 kali 10 pangkat 4 Tesla menembus bidang dengan sudut 60 derajat terhadap garis normal. Luas permukaan bidang yang dilalui induksi magnetik sebesar 4 meter kuadrat. Hitunglah flux magnetik dalam bidang tersebut. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus ya, ditulis tangan, kemudian bisa diupload ke Google Classroom. Nanti saya cek di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.